semua, apa kabar? Kembali di channel saya Winda Show. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian masih bisa bertahan dalam pandemi ini. Jangan patah semangat, tetap jaga kesehatan, tetap waspada karena virus belum berakhir ya. Sorry saya baru bisa membuat video karena banyak sekali kesibukan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berubah ya. Jadi saya perlu beradaptasi untuk melalui perubahan ini karena kebetulan juga anak kan sekolah di rumah, jadi waktu kita banyak terkuras untuk membantu anak selama pembelajaran di rumah ya. Dan kebetulan sekarang kan hari libur panjang, saya punya waktu untuk membuat video ya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tentang tutorial sulam bibir ya, tutorial sulam bibir, karena banyak sekali yang sudah request, Kak tolong dong buatkan tutorial gimana sulam bibir yang benar, saya mau belajar. Banyak sekali yang request seperti itu. Tetapi di video kali ini saya tidak akan melakukan tutorial sendiri ya, saya hanya akan membuat video reaction dari tutorial sulam bibir yang dilakukan secara otodidak di rumah ya. Jadi saya bisa sekaligus memberikan informasi apabila memang ada hal-hal yang kurang tepat atau mungkin terlewati dalam saat melakukan prosedur sulam bibir tersebut ya. Di sini videonya saya akan pilih secara acak dan saya akan memilih video dari Dedeh Kuswati ya. Ini saya belum pernah nonton, jadi saya akan mengomentari secara langsung bersama-sama. Kalian bisa melihat videonya, nanti akan saya taruh di pojok sana. Nah, kalian juga bisa belajar buat Mbak Dedeh Kuswati. Mohon maaf videonya saya pinjam, nanti saya akan kasih link ke video yang bersangkutan ya. Di sini saya lihat mbaknya pede banget untuk melakukan sulam bibir, karena kalau untuk melakukan sulam memang butuh keberanian ya, apalagi itu nanti dilakukan dengan jarum ya, dengan jarum. Saya sendiri agak kurang berani melakukannya, agak takut ya. Oke, sebelum saya mulai jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya. Jika kalian merasa video saya bermanfaat, tolong dibantu untuk like, share, and subscribe-nya. Dan kalau bisa jangan skip iklannya ya. Oke, sekarang kita akan tonton bersama-sama video milik Mbak Dedeh Kuswati ya, video Mbak Dedeh Kuswati. Oke, saya langsung saja putar videonya ya. Di sini saya lihat dia menggunakan tinta pure berwarna orange ya. Tetapi saya melihat sepertinya ini bukan pure original ya, seperti pure KW. Kalau saya sarankan untuk bibir lebih baik kalian pakai yang original, karena langsung kena di area bibir ya. Di sini mbaknya menggunakan jarum 5P. Ya, jarum 5P ya, seperti ini. Sebenarnya kalau untuk sulam bibir kalian bisa memakai jarum 5P, 5F atau 7F ya. Kalau di MYM itu kodenya 5FP atau 7FP. Kalau di mesin biasa dia kodenya adalah 5F dan 7F ya. Ini bisa untuk sulam bibir. Tetapi ada juga yang menggunakan 3R atau 1R. Boleh-boleh aja sih ya. Kalau saya sih lebih suka menggunakan yang F ya, yang 5 atau yang 7. Boleh yang mana saja, nggak masalah sih. Nah, di sini saya lihat Mbak Dedeh menggunakan mesin MYM karena memang mesin ini
Selain awet juga harganya murah. Ini mesin 1000 umat dan ini menurut saya bagus mesinnya ya. Nah, saya lihat di sini dia menggunakan anestesi di jar ya. Mungkin ini share in jar. Dia membeli dari anestesi besar yang di share di jar kecil. Kalau menurut saya, jangan kalian pernah membeli anestesi yang share in jar ya, karena pada saat mereka memindahkan anestesi tersebut ke jar baru, kita tidak tahu apakah dia melakukannya dengan steril atau tidak ya. Kalau dia melakukan dengan steril, oke lah, apalagi itu pada saat dipindahkan dia teroksidan ya, kena udara ya. Dia teroksidasi, itu akan mengurangi kinerja atau efek dari krim anestesi itu sendiri ya. Jadi akan berkurang baalnya gitu. Oke, di sini dia sudah memulaskan pada bibirnya. Di sini saya lihat dia menggunakan anestesi krim ya. Jadi kalau untuk sulam bibir kalian bisa memilih dengan anestesi krim atau dengan seperti ini. Ini sudah berbentuk potongan bibir ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan yang krim. Kenapa? Karena kalau yang krim itu kita bisa memberi anestesi melebihi dari bibir itu sendiri. Kadang-kadang kan pada saat melakukan sulam bibir itu darahnya kemana-mana ya. Jadi kita kadang-kadang agak meleset. Nah, itu lebih baik kalian menggunakan yang anestesi krim kalau menurut saya. Kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan anestesi yang krim, jadi sampai dalam-dalam bisa kita balurkan anestesi tersebut ya. Kalau yang seperti ini kelebihannya adalah dia sudah berbentuk bibir, jadi kita nggak usah repot-repot. Tetapi kekurangannya adalah bentuk bibir setiap orang berbeda-beda, jadi ini agak kurang fleksibel mengikuti lekukan bibir masing-masing orang ya. Dan saran saya di sini sebelum kalian melakukan anestesi sebaiknya kalian bersihkan dulu bibirnya ya dengan scrub halus atau dengan seperti cleanser ya. Boleh dengan cleanser apa atau dengan minyak. Kalau bisa kalian gosok secara perlahan supaya kulit-kulit matinya itu terangkat. Jadi pada saat kalian melakukan sulam nanti kulit bibir itu sudah bersih, bebas dari kulit-kulit mati ya. Bibir kan kadang-kadang ada yang pecah-pecah ya. Dan kalian biarkan di sana sampai 30 atau 45 menit tergantung setiap orang itu berbeda-beda. Kalian bisa tes seperti yang saya ajarkan dengan tusuk gigi ya. Nah, di sini kemudian setelah anestesi dihapus, saya lihat itu kan setelah dibalurkan anestesi ditutup dengan plastik wrap ya. Di sini saya lihat tidak ditutup dengan plastik wrap, seharusnya ditutup dengan plastik wrap. Dan anestesi jangan dihapus sekaligus ya, karena ada bibir atas dan bibir bawah. Jika kalian ingin melakukan di bibir bawah terlebih dahulu, biarkan yang di atas tetap tercover dengan anestesi. Kalau bisa pada saat kalian melakukan tindakan pada bibir bawah, baru kalian taruh anestesi di bibir atas. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau saya lebih suka menggunakan bibir atas dulu baru kemudian bawah agar tidak terkena dengan tumpuan tangan. Dan ini yang saya mau koreksi lagi, saat pemberian tinta kalian harus taruh di ring ya, jangan langsung seperti ini. Apalagi jika kalian menggunakan pada banyak pasien, karena kita tidak pernah tahu bibir yang bersangkutan itu ada bakteri apa tidak. Dan juga kalau kita meletakkan tinta di dalam ring, kita juga bisa mengontrol ya, mengontrol dari tinta itu sendiri daripada kita langsung meneteskannya seperti yang Mbak Dede lakukan itu ya. Satu, untuk sterilisasi itu lebih terjamin. Kedua, untuk kontrol agar tinta tidak berlebihan di mulut ya. Dan di sini saya lihat dia juga melakukan kesalahan dalam melakukan tindakannya. Tidak seperti ini, tidak begitu cara melakukannya ya. Nah, apalagi cuma ditusuk-tusuk seperti itu. No, ini caranya salah. Pada saat kalian melakukan tindakan sulam, kalian harus menarik bibir seperti ini ya. Jadi semua bibir ini kan berkerut-kerut tuh. Kalau kalian tidak seperti itu, nanti pada saat peel off dia akan bolong-bolong. Tidak semua
tinta masuk ke dalam bibir. Jadi kalian untuk mengakalinya kalian harus seperti ini ya, baru kalian lakukan tindakan sulam bibir. Dan saran saya adalah sebaiknya di pinggir bibir seperti ini diberikan warna yang lebih gelap dengan jarum 1P ya. Jadi kalian membuat rangka dahulu di pinggir seperti ini dengan warna tinta yang lebih gelap, 1 ton lebih gelap. Atau kalau kalian tidak punya yang sama tidak masalah, tetapi saya lebih sarankan yang lebih gelap agar kelihatan lebih tegas. Setelah rangka jadi, baru kalian isi arsir dengan jarum 5F atau 7F atau boleh dengan 3R ya. Kalau di MIM 3R itu 3P ya. Dan kalau dia bentuknya round, bulat, kalian boleh seperti ini, bulat-bulat. Tetapi kalau dia bentuknya pipi seperti yang kodenya F itu dia pipi, kalian maju mundur seperti ini ya. Jadi maju mundur seperti ini ya. Kalau dia bentuknya round, kalian memutar seperti ini. Dan ingat, ditarik ya. Kalau khusus mesin MYM, supaya kalian gampang atau mudah untuk mengambil tinta, sebaiknya menggunakan panjang jarum 2 mm. Tetapi kalau kalian menggunakan jarum manual, kalian bisa mengatur di posisi 1 mm, itu sudah sangat bagus ya. Jadi nanti jika kalian pada saat melakukan tindakan, kalian bisa mengeceknya dengan healing kits ya, yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya, untuk melihat apakah tinta tersebut sudah masuk apa belum ya. Jadi dengan healing kit kalian bisa melihat apakah tinta tersebut sudah masuk atau belum. Kalau belum, kalian bisa lakukan tindakan yang sama. Nah, biasanya di tengah-tengah prosedur itu biasanya ada beberapa pasien yang merasa kesakitan. Nah, kalian bisa menggunakannya, memberikan anestesi lagi, tetapi saran saya jangan yang krim ya, karena kalau krim itu kita butuh waktu cukup lama. Kalian bisa memberikannya yang cair seperti ini. Nanometer ini hanya 2 menit kebal ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Perbedaan yang krim dan yang cair atau nanometer ini ada di prosesnya ya, cara kerjanya. Kalau yang di krim itu dia bisa membuat kebas pada saat kulit belum terbuka atau belum terlukai. Kalau yang cair itu bisa membuat kulit kebas pada saat keadaan kulit sudah terluka ya. Jadi kalau kalian pakai yang cair, kulit kalian belum terlukai, terus kalian balut yang cair, dia tidak akan bekerja. Tetapi jika kulit kalian sudah terluka, kalian gunakan nanometer itu akan bisa bekerja dengan baik ya. Dan sekali lagi ingat, pada saat melakukan sulam ini ditarik seperti ini ya, nggak gini, tidak seperti itu ya. Ini saya jamin ini tintanya nggak masuk gitu. Nah, setelah selesai, kalian usapkan healing kit, kemudian kalian hapus dengan tisu dengan kapas basah apakah tinta itu sudah masuk apa belum ya. Ingat saran saya, pertama kerjakan satu sisi dahulu, kemudian baru sisi yang selanjutnya. Dan ingat, pada saat terakhir harus di blocking, diberi tinta seperti ini, biarkan 2 atau 3 menit, baru kemudian dihapus. Di sini saya lihat tidak ada blocking pada bagian bibir ya, dia langsung saja seperti itu salah, seharusnya di blocking, jadi tinta bisa masuk dengan maksimal. Dan juga pergunakan tinta yang kualitasnya bagus ya, sehingga kalian tidak mubazir melakukan, apalagi ini di bagian bibir yang kemungkinan akan tertelannya itu tinggi ya, kemungkinan tinta akan tertelan itu tinggi. Jadi gunakanlah yang original, gunakan tinta yang memang herbal dan original sehingga tidak berbahaya pada saat kalian melakukan tindakan sulam bibir ya. Dan ingat, selalu gunakan prosedur yang benar saat melakukan. Jangan lupa memakai glove atau sarung tangan.
dan sterilkan tangan kalian. Kalau saya pribadi saat melakukan tindakan sulam bibir itu, ini akan saya kasih tahu prosesnya ya. Pertama, bersihkan bibir. Kalian bisa, boleh dipiling, boleh tidak. Kalau kalian melakukan sendiri, boleh kalian piling dengan gula pasir, it's okay. Karena butiran gula pasir itu halus ya. Atau kalian dengan cleanser atau dengan minyak boleh kalian bersihkan, sehingga kulit-kulit kering itu bisa lepas ya. Atau mungkin kalian bisa beli, jangan, lebih baik herbal saja. Setelah kulitnya lepas, kalian bersihkan dengan kapas basah ya. Nah, atau spons basah boleh. Setelah itu kalian memberikan anestesi. Kalau saran saya memberikan anestesinya bertahap. Mana yang mau kalian kerjakan terlebih dahulu, apakah atas atau bawah? Kalau saya sih menyarankan atas dahulu ya, karena supaya tidak bertumpu dengan tangan gitu loh. Kalau bawah dulu nanti kena atas, atasnya kena tumpuan, bawahnya kena tumpuan tangan. Jadi yang atas dahulu kalian berikan anestesi krim, atau boleh dengan yang tisu, biarkan selama 30-45 menit, tutup dengan plastik wrap. Kemudian kalian buka ya dan bersihkan. Pada saat kalian membersihkan, nah kalian boleh kasih anestesi pada bibir yang bagian bawah ya. Kemudian kalian buat rangkanya dahulu dengan menggunakan jarum 1P. Kalian membuat rangkanya dahulu dengan menggunakan jarum 1P ya. Kenapa saya sarankan 1P? Karena jarum 1P itu jarumnya kecil, jadi kemungkinan untuk blobornya sangat sedikit. Kalian buat dulu rangka dengan warna yang 1 ton lebih tinggi ya, atau lebih pekat daripada warna yang ingin kalian arsir di bibir. Itu gunanya untuk mempertegas sehingga bibirnya nanti jadinya lebih bagus daripada kalau kalian memberi warna yang sama. Setelah rangka jadi, kalian hapus ya, baru kalian arsir di bagian tengah. Untuk mengarsir boleh menggunakan yang kode F atau kode R ya. Kalau di M kode R itu ditandai dengan P, kalau yang F dengan FP. Saya biasanya menggunakan jarum 5F, kalau tidak ada 7F boleh. Kalau jarum 7F atau 5F menggunakan yang maju mundur. Kalau yang round, yang putar seperti 1R, 3R, itu menggunakannya diputar karena bentuknya juga bulat. Dan ingat saat aplikasi, nah ditarik ya, kulit ditarik agar semua tinta merata. Nah kemudian kalau kalian sudah merasa tintanya merata, tindakan yang terakhir adalah blocking ya. Saya lihat tadi di videonya Mbak Dede itu tidak ada blocking tinta ya. Itu nanti akan pada hasil akhir dia akan kurang bagus. Jadi tinta harus di blocking sekitar 2 atau 3 menit. Baru kemudian kalian bersihkan dengan kapas yang sedikit basah. Jangan terlalu basah, tetapi sedikit basah supaya warna tintanya yang sudah dimasukkan tidak hilang lagi. Kemudian kalian bisa lanjutkan ke area selanjutnya ya, dan lakukan hal yang sama. Ingat, kalau untuk tindakan tengah-tengah kalian harus menggunakan anestesi nanometer karena dia bekerja lebih cepat daripada yang krim. Nggak masalah kalian pakai yang krim, asal kalian harus punya waktu untuk tindakan baalnya lebih lama ya, karena kalau yang krim itu butuh sekitar 30-45 menit, dan itu lama sekali. Pasiennya nanti juga bisa capek ya, terlalu lama. Dan kalau sudah semuanya udah oke, blocking sudah oke, tindakan selanjutnya adalah perawatan ya. Pada saat seminggu pertama jangan terkena air, kalau bisa jangan terkena air. Jika kalian ingin minum, minumlah di pipet ya atau sedotan, itu untuk mencegah air terkena di area ini, bibir. Kemudian jangan makan makanan pedas karena kulit masih terluka, untuk menghindari rasa perih di bibir. Jadi hindari makanan-makanan pedas atau gorengan-gorengan supaya minyak-minyak tidak melepet. Terus gimana caranya supaya kalian bisa sikat gigi? Nah, untuk sikat gigi
kalian boleh beli sikat untuk bayi yang pakai jempol seperti itu, jadi lebih mudah. Atau kalau dengan sikat gigi biasa juga tidak masalah, cuman hati-hati pada saat tindakan kumur ya. agak susah. Jadi kalian kalau bisa kumurnya supaya tidak terlalu banyak air terkena di area bibir ya. Kalau saran saya, apapun itu kalian harus belajar, jangan otodidak biar tidak salah ya. Karena sulam bibir itu memang terlihat mudah, tetapi banyak sekali yang gagal pada saat peel off, tintanya tidak masuk karena memang ada tekniknya bagaimana supaya tinta itu masuk ya. Kalau saya sih pada saat saya lihat dengan mata, saya bisa bilang oh ini nggak masuk, ini masuk gitu. Tapi kalau kita nggak lihat secara langsung, kita agak susah apakah itu tadi masuk apa tidak. Kalau Mbak Deda ini saya pastikan tidak masuk karena caranya benar-benar salah ya. Satu, dia menuangkan langsung tinta. Kedua, dia seperti ini, tidak seperti itu cara sulamnya. Itu sudah dipastikan pada saat peel off tidak ada satupun tinta yang masuk. Dan juga melakukannya juga asal seperti itu. Anestesi juga tidak dilapisi dengan plastik wrap, sudah pasti tidak baal. Dan standar panjangnya jarum juga kurang tepat ya. Kalau bisa di 1 dan 2 mili. Kita harus stabil saat memegang mesin ya, jangan seperti ini supaya kulit bibir tidak bengkak. Kalau kita tidak stabil, kalian tahu tidak yang membuat bibir bengkak itu karena kita tidak stabil. Jadi pada saat membuat tuh ketarik, kesangket, ketusuk, nah itu yang membuat bibir menjadi bengkak. Bayangkan kalian mengarsir di sebuah kertas yang tidak bisa ditekan, kertas gambar. Jadi medannya itu, area yang diarsir itu stabil ya. Nah kita harus bisa melakukan yang stabil di atas bibir. Padahal bibir ini kan bervolume ya. Kalau kita tidak stabil, kemungkinan tertusuknya tinggi. Nah itu kalian harus belajar bagaimana caranya supaya jarumnya stabil dan tidak tertusuk gitu ya. Itu memang harus belajar, siapapun harus belajar. Oke, sekian reaction video dari saya. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Buat yang mau khusus silakan DM di IG saya, boleh, nanti saya akan balas ya. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya ya. Jangan di skip iklannya supaya saya terus semangat membuat konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih yang selalu memberi support positif buat saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian semua sudah dukung. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikiran positif, jangan putus asa di masa pandemi yang susah seperti ini. Kita lagi susah sama-sama. Jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kita bisa menghadapi serangan dari virus ini dengan hati lapang, dengan jiwa yang gembira, sehingga tidak mudah sakit ya. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa.